dari program LBG ini. Artinya unik itu Abatasa, aku ridho, aku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa dengan saya Dr. Sakiran di podcast saya dengan acara yang sangat istimewa dengan tamu istimewa, Ustadzah Rosma. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung saja ya, penasaran ini. Saya sangat-sangat appreciate ya, beliau nih ya, teman-teman. Beliau sudah menyelesaikan skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan satu tema yang luar biasa, implementasi program LBG. Nah, apa itu LBG? Liburan bersama Quran dalam meningkatkan motivasi menghafal Quran di Rumah Tahfidz Nur Hidayah Bantul. Nah, itulah base camp kita ya. Baik, kita langsung kepada Ustadzah Rosma. Ngomong-ngomong, apa yang mendasari kepengen neliti LBG di Rumah Tahfidz ini? Silakan. Sebelumnya saya boleh cerita dulu nih, Pak. Oh, silakan. Ya, monggo. Jadi ceritanya kenapa kok saya bisa ambil penelitian tentang LBG itu awalnya nggak langsung. Sebelumnya itu saya sudah meneliti penelitian kuantitatif di sekolah. Nah, tapi qadarullah saat itu dosen saya kurang setuju. Terus akhirnya saya keinget ketika itu acara LBG, saya pernah bilang kepada teman saya, wah, LBG ini kayaknya bisa ini diteliti. Tapi pas saat itu saya sudah menjalani penelitian. Kemudian pas saat saya lagi galau-galaunya, akhirnya terus, oh iya, saya kan pernah kepikiran buat neliti LBG gitu. Kemudian saya membuat proposal dan saya konsultasikan ke jenengan waktu itu. Mungkin teman-teman mau tahu dikit dulu, apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif gitu? Oh iya. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu kan penelitian yang berdasarkan pada data-data angka seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kualitatif itu nanti saya lebih kepada cerita, narasi gitu isinya. Iya, jadi mungkin teman-teman ini terutama para mahasiswa yang sedang mau nulis juga ya, asik penelitian kualitatif itu. Banyak sekali narasi yang tergali dari kisah-kisahnya responden kita. Namanya responden ya. Nah, kalau kuantitatif itu kita bergulat dengan angka-angka, sehingga kita sering menyebut subjek penelitian. Nah, baik. Sekarang supaya teman-teman pemirsa paham, LBG dulu cerita. LBG itu kayak mana? Sebenarnya program LBG sendiri itu juga menarik, Pak. Karena kalau di Jogja sendiri itu ya saya baru tahunya itu daurah Quran yang benar-benar untuk umum, dari background apapun, usia berapapun itu ya LBG. Ini catat nih, program daurah Quran usia berapapun dengan latar belakang apapun itu adalah ya, LBG. Nah, ini keren ya. Jadi LBG adalah Quran for everyone, Quran untuk semua orang, itu LBG. Maka teman-teman ikuti ya. Ini silahkan siapa yang mau kontak ke panitia penyelenggaranya. Pokoknya LBG itu keren ya. Dan ingat formatnya adalah liburan. Iya, liburan. Liburan. Jadi liburan jangan yang aneh-aneh, apalagi yang banyak, maaf ya, hura-hura. Aduh, jangan, no. Kali ini atau sekali-sekali ya, siapapun teman-teman, ayo kalau liburan apa? Bersama Quran. Baik, kita lanjutkan. Waktu itu Ustadzah mengambil respondennya juga peserta LBG. Nah, ada yang peserta, ada yang alumni juga. Ada peserta, ada alumni. Silahkan sekarang diceritakan
Silahkan mau salah satu responden atau pengalaman-pengalaman yang tergali, silahkan. Oh, iya. Sebenarnya kan itu kan yang saya tonjolkan itu bagaimana LBG itu mampu meningkatkan motivasi menghafal. Oke. Nah, jadi melihat apa yang tadi saya sampaikan bahwa LBG itu berasal dari peserta yang latar belakangnya itu ada yang sudah pernah menghafal, ada yang belum pernah menghafal. Nah, jadi bagi peserta yang belum pernah menghafal, kemudian kok ketemu di LBG, ada yang jadi malah pengen menghafal seperti itu. Bahkan ada juga peserta LBG itu yang mendaftar menjadi santri di Rumah David Nur Hidayah. Baik itu putra maupun putri itu ada. Kemudian juga saya temukan kalau di program LBG itu mampu meningkatkannya itu karena di LBG itu dikasih tahu tentang keutamaan menghafal Quran. Nah, apalagi di pembukaan itu dipamerkan hadis bahwa menghafal Quran itu bagi penghafalnya itu adalah keluarga Allah di dunia. Nah, siapa yang nggak mau jadi keluarganya Allah gitu kan? Nah, jadi itu menambah motivasi bagi peserta untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Oke, ya teman-teman udah dengar sendiri ya. Jadi menghafal Quran itu ternyata tidak menuntut syarat apapun, betul? Nah, dan saya membuktikan sendiri, silahkan. Ini ada insert tentang buku Menjadi Keluarga Allah. Nah, siapapun yang mau menghafal Quran, ya yakin menurut hadis itu akan menjadi keluarga Allah. Baik. Di antara responden, Ustadzah Rusma menemukan nggak orang yang istilah Jawanya itu dari nol putul, tahu ya? Jadi dari belas tidak ngerti apa-apa, tidak punya bekal apapun, tapi terus menjadi semangat. Ada enggak? Seperti itu sih sebenarnya ada. Nah, cuman ada yang ketika mengikuti LBG pertama, kemudian di LBG berikutnya berhalangan hadir. Tapi beliau itu juga ada yang setiap bulan itu menanyakan, bulan ini ada LBG enggak, bulan ini ada LBG enggak, seperti itu. Oh, oke. Terus ketika orang tersebut atau responden tersebut mengikuti itu berhasil nggak? Kan ada program itu. Oh iya. Gimana? Alhamdulillah untuk program LBG sendiri ini mayoritas itu selalu berhasil ya 1 juz, karena kan kalau di LBG ini juga alhamdulillah diringankan dengan menghafalnya itu yang bertahap ya. Misalkan saja juz 30 itu an-naba saja dipotong-potong menjadi 4 bagian. Jadi 4 kali setor. 1 sampai 11, 12 sampai 26 seperti itu. Itu kan diputus-putus seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak yang mencapai target seperti itu. Ya, jadi teman-teman pokoknya saya berharap ya teman-teman yang menyaksikan tayangan ini loh udah terbukti ini secara ilmiah akurat ya bahwa LBG betul-betul menjadikan motivasi orang menghafal Quran itu luar biasa meningkat, sehingga ya teman-teman yang belum pernah ya ikutlah ya, ikut aja, pokoknya ikut aja. Kenapa? Nah, ini mungkin Ustadzah Rusma menemukan dari responden-responden, kalau katakanlah di list ya, rata-rata responden itu kepengen ikut ya, atau yang sudah pernah ikut terus kepengen lagi. Itu kira-kira motivasi terkuatnya apa coba? Motivasi terkuatnya itu kalau yang menumbuhkan biasanya karena mengetahui keutamaannya itu tadi. Mengetahui keutamaan menghafal Quran, kemudian karena lingkungannya. Nah, jadi di situ juga saya pernah menanyai kepada salah satu responden, yaitu usianya masih remaja. Ketika itu saya bertanya, apa motivasinya menghafal Quran di LBG? Nah, dia menjawabnya seperti ini. Kalau di LBG ini kan campur ya, usianya ada yang anak-anak, remaja, bapak-bapak. Nah, saya ketika itu tuh melihat bapak-bapak kok semangat ngafal, padahal bapak-bapak tuh
pikirannya udah banyak bercabang-cabang. Lah saya yang remaja ini mosok nggak bisa gitu. Oke. Terus kalau yang anak-anak? Nah, yang anak-anak itu pernah ada yang 10 tahun. Iya. 10 tahun itu. Oke. Santri putri LBG mengikuti LBG 10 tahun. Ya namanya anak-anak ya. Ketika itu karena beliau cuma sendiri, jadi menghafal, berjalan, kemudian juga ada nangis-nangisnya, namanya kan anak-anak ya. Tapi insya Allah Ustadzah siap untuk mendampingi seperti itu. Insya Allah. Baik teman-teman, luar biasa ya, Masya Allah, LBG sesuatu gitu ya. Nah sekarang gini, apa sebenarnya yang apa ya istilahnya yang unik dari program LBG ini? Artinya unik itu ya hanya ada di sini gitu, di tempat lain nggak ada. Itu kira-kira yang unik, dan tentunya unik itu membuat orang suka gitu, para santri atau mungkin khalayak yang lain itu suka. Oh saya senang karena ini. Kira-kira apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa LBG itu benar-benar untuk umum, dari segala latar belakang, baik itu pelajar, ibu rumah tangga, pekerja, segala usia juga. Terus bagi yang membaca Qur'annya belum lancar pun insya Allah bisa diterima. Nanti menghafalnya bisa dengan metode simai, dengan dibacakan dulu oleh ustadzah atau ustadz, kemudian nanti ditirukan. Kemudian juga dengan target yang 2 hari 1 juz, itu sangat menarik ya bagi masyarakat, itu sangat menarik. Kemudian ketentuan halakohnya itu juga insya Allah ringan. Seperti misalkan setornya itu An-Naba dibagi menjadi 4 kali setor. Misalkan selain juz 30 pun juga satu halaman boleh dibagi menjadi 4 kali setor. Susunannya juga menarik. Misalkan juz 30 itu setornya dari An-Naba, kemudian An-Nas, enggak An-Naba terus An-Nazi'at gitu. Jadi di situ tuh ada kayak refreshing gitu, dari surat yang panjang kemudian menjadi surat pendek, kembali lagi ke An-Nazi'at. Iya. Pokoknya teman-teman asik ya. Asik. LBG itu asik. Yang paling banyak memang menghafal juz amma. Tapi seperti cerita tadi, juz amma pun tidak berat-berat amat karena surat panjangnya dibagi-bagi, bahkan setelah surat panjang diselai surat pendek yang tentu udah hafal. Mosok Anas nggak hafal ya, tapi kayak seneng gitu. Jadi kayak orang berjalan itu ya, orang berjalan itu kan kadang naik kadang turun, kan jadi asik perjalanan itu. Kalau naik terus turun terus kan nggak enak ya. Nah, datar terus juga nggak enak. Nah, inilah sebetulnya asiknya bersama Quran ya. Jadi bener deh, pokoknya harus nyoba ya, teman-teman harus nyoba. Pemirsa ayo nyoba, kapan ada LBG ikut ya. Terus tadi ada juga yang menarik, belum lancar bisa ikut ya. Bisa, insya Allah nanti dibimbing, bisa ikut. Nah saya juga pernah ditanya, mungkin Ustadzah Rusmal juga bisa menyampaikan apa yang digali dari para responden. Kalau tahsin belum bener, masuk bisa ngapal gimana? Ya insya Allah kalau untuk tahsin itu sambil berjalan ya. Maksudnya kita kalau nunggu tahsin dulu juga lama, jadi sambil berjalan, sambil yang penting kita itu ada pembimbingnya seperti itu. Yang penting muhafidnya udah ridho dengan hafalan kita, insya Allah. Nah, jadi gini, saya sering kalau ditanya, Ustaz, ini bacanya belum benar kok ngapal. Nah, saya jawabnya sederhana. Cucu saya itu yang baru belajar ngomong umur 2 tahun ya, atau kurang bahkan, itu sudah kita ajari ngapal. Dia juga belum bisa baca, apalagi menulis, apalagi tahu hukum-hukum bacaan. Tapi tetap kita ajari menghafal, dan bunyinya kadang-kadang aneh. Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak apa-apa ya. Jadi begitu kita membaca terus dia menirukan, terus ya sudahlah itu tentu tidak asal-asalan.
Nah, itulah namanya muhafid atau orang yang menghantarkan proses menghafal. Baik, terima kasih. Terus ini masih ada yang wah, kayaknya ini di antara ya namanya orang menjalani proses kan tentu ada kendala. Nah, para responden yang sudah digali ya pengalamannya menjalani LBG ya, itu kira-kira menurut beliau kendala beratnya apa gitu? Karena saya itu respondennya itu berasal dari peserta 4 LBG ya. Jadi LBG itu ada 4 kan, ada LBG reguler, LBG liburan, LBG iktikaf, dan LBG remaja. Masing-masing itu saya ambil respondennya. Nah, jadi beda-beda. Misalkan yang menghambat motivasi ketika menghafal itu ada yang menyampaikan ketika itu konsentrasinya menurun. Nah, ini barangkali bisa untuk LBG yang jangkanya waktu lama, misalkan LBG itikaf. Ini kan 10 hari LBG itikaf. Nah, kalau LBG reguler kan peluangnya kecil kalau konsentrasi menurun karena cuma 3 hari. Nah, kalau LBG itikaf karena lama, konsentrasinya bisa menurun ketika misalkan sedang sakit. Nah, ketika itu qadarullah respondennya saya tanya itu pernah sakit ketika LBG itikaf, sakit flu ketika itu. Nah, hal seperti itu kan ya bisa menurunkan konsentrasi, misal fokusnya ke kesehatan, jadi konsentrasi menghafalnya menurun seperti itu. Kemudian ada juga yang menghafalnya itu tergesa-gesa. Nah, ketika itu saya menanyai respondennya peserta LBG liburan. Nah, LBG liburan itu lebih lama lagi, bisa sampai 3 minggu. Itu tinggalnya bersama santri. Nah, menghafal tergesa-gesa itu misalkan seperti ini. Ketika sedang antri menghafal, antri mau setoran, kok melihat temannya udah setoran. Nah, jadi dianya itu tergesa-gesa, wah dia udah setoran, saya harus segera setoran. Jadi satu ayat belum benar-benar hafal, udah pindah ayat. Nah, jadi kan kemudian apa yang disetorkan nggak lancar, muhafidnya nggak ridho, akhirnya disuruh mengulang di halaqah berikutnya. Nah, itu juga menghambat tercapainya target seperti itu. Oke. Iya, terima kasih. Ini dari antara data-data responden, ada pernah peserta yang umurnya sudah 55 tahun. Ini beliau lancar nih waktu itu? Ketika itu seingat saya di LBG kedua, LBG kedua, angkatan kedua, ada ibu-ibu berusia ya kurang lebih 55 sampai di bawah 60 tahun. Lancarnya sih insya Allah bisa mengikuti dan malah lebih semangat ketika itu. Ketika itu saya ada di situ juga, alhamdulillah kan. Nah, terus ada peserta yang ngobrol, nah kemudian dimarahin sama ibunya itu. Harus semangat ngafal gitu, ibunya semangat sekali. Ya, jadi benar-benar teman-teman nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan. Mau tua, muda, bahkan anak-anak, bahkan ini saya lihat ini nenek-nenek ini, ya. Ini nenek-nenek. Ini semangat, ya. Jadi ayo semua harus bersemangat. Nah, dengan demikian kita semua sudah mendengarkan. LBG akan menjadi salah satu wahana lah, wahana bahwa menghafal itu fun, menghafal itu asik ya, nikmat ya. Jadi jangan sampai saya sering agak mendengar ini ya, sesuatu yang membuat kita itu miris atau pesimis. Misalnya mendengar istilah ngafal Quran. Hah? Ngafal? Emang bisa? Ya. Ayo teman-teman, ternyata dengan ini ya kita semua jadi tahu bahwa menghafal itu mudah. Insya Allah mudah. Baik. Terakhir, Ustazah Rosma silahkan memberi pesan-pesan kepada seluruh pemirsa podcast ini. Tips apa ya untuk bisa cepat menghafal atau paling tidak
terpacu terus keinginan kita untuk dekat dengan Quran? Silakan. Menghafal Quran itu sebenarnya bukan tentang seberapa banyak kita bisa menghafal Quran, tapi bagaimana kita bisa bersabar dan terus istiqomah untuk belajar mencintai Al-Quran itu. Seperti itu. Gitu aja? Ya. Ya tapi kan soalnya kan udah tua. Ya, insya Allah nggak ada kata terlambat. Maksudnya semuanya itu sudah terbukti dan ada seperti itu. Tapi sampai kapan saya bisa? Sampai akhir hayat insya Allah. Masya Allah. Oke, saya tutup podcast kali ini dengan cerita. Di tahun 2006 yang lalu ada musibah besar di Jogja ini, namanya gempa bumi, betul? Kemudian bulan Mei itu adalah bulan-bulan pendaftaran haji. Nah, ternyata ada di antara pendaftar haji yang sudah tinggal berangkat, tapi Allah panggil dengan cara gempa bumi. Ya, makanya ada juk waktu itu. Sido kae sido munggah kaji ora jadi ning jenenge Haji Abu Rosid ya. Haji arep budal ora sido. Tapi pemirsa, saya yakin beliau itu sudah mendapatkan pahala haji. Kenapa? Karena dia sudah niat dan niatnya sudah dibuktikan dengan mendaftar bahkan tinggal berangkat. Hanya kemudian Allah mendahului memanggilnya dengan gempa bumi. Atau dengan hal-hal yang lain, misalnya ada yang sakit, bahkan waktu itu saya berangkat haji. Sampai di asrama Dono Hudan Solo, ada beberapa jamaah yang lari ke rumah sakit dan meninggal. Artinya apa? Nggak jadi berangkat. Tapi saya yakin beliau-beliau itu sudah mendapatkan pahalanya haji. Nah, demikian juga teman-teman, sahabat sekalian, pemirsa, ayo mulai saat ini juga canangkan diri untuk menjadi penghafal Quran. Bukan persoalan bisa atau tidak bisa, banyak atau sedikit, selesai atau belum, tapi persoalan kita sudah mencanangkan niat, insya Allah sampai. Setidak-tidaknya Allah mencatat bahwa kita sudah berniat dan sedang berjalan menuju menjadi keluarga Allah. Demikian, selamat mengikuti LBQ, selamat menjadi penghafal Quran, dan selamat menjadi keluarga Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih.